Tadi pakai mic nggak subuh? Anda pakai mic nggak apa-apa? Ini dalam luar. Al-Fatihah hadratin Nabi SAW. Wa ila abaihi wa ikhwanihi wal anbiya wal mursalin wa azwajihi wa abnaihi wa banatihi wa junudihi wa ansarihi wa sahabatihi wa karam ajma'in. Wa jami' awla'illah wa asfiya'i wa syuhada wa salihin wa syariqil ardi ila magharibi barri wa bariha. Khusus wa sadatina al-alamin Sayyidina Haji Ahmad bin Isa wa Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi wa amil Faqih Al-Bajiri Sayyidul Malik Al-Alim Al-Azam Khan wa usulihi wa mufurihim Syekh Abdi Qadir Jilani Syekh Abdul bin Salim Syekh Abdul Hasan Syadili wa Syekh Muhammad Al-Karhi wa jami' masyayikhina fi din wa Al-Habib Abdullah bin Al-Wahhab Al-Haddad anna Allah yurid rajatihim fil jannah kathur wa thubatihim wa Allah fasanatihim wa yahfazuna bi jannatin wa yu'id alaina wa auladina wa tulabina wa ahbabina muslimin min barakah وأنوارهم في الدين والدنيا والآخرة ويشرنا في زمرتهم ويقضي كل حاجاتنا ببركتهم وبنعمة على الله يغفر لنا ذنوبنا ويستر عيوبنا ويشف قلوبنا ويصلح قلوبنا وغالبنا ويوفقنا لما يحبه ويرضاه وبنعمة الله يفتح علينا وعليكم وأولادنا وطلابنا والمسلمين العارفين ويفاقبنا وإياهم في الدين ويعلمنا ويهدينا على سبيل ويجعلنا وأولادنا وطلابنا وأحبابنا من العلماء العاملين المخلصين المخلصين وأولياء الصالحين وبنت أن الله يشفي مرضانا ومرادنا الظاهر والباطن يدفع عنا المسلمين البلاء والوباء والغلاء والفحشاء والمنكر والفتن والمحن ما ظهر منها وبطن وبنت أن الله يصلح جميع الأمور ويصلح جميع القلوب ويصلح جميع الأحوال على هذه شيخنا محمد نور الدين مربوع البنجري والحمد على حبيب شيخ من علي الجفري وعلى مانا وجميع مشايخنا وأبونا سيد عبد الحليم القرني ووالدنا سلفنا سل حضرة النبي وخصوصا على رأى الإمام بالشجاع الأسفياء لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم بالفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وما أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على رب العالمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به في الدنيا والآخرة. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin kita sudah bahas tentang Bismillah dengan nama Allah yang Maha Kasihnya meliputi seluruh yang Muslim, Ar-Rahman, Ar-Rahim, yaitu Maha Zat yang Maha Kasih sayangnya meliputi hanya orang-orang Muslim atau mukmin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah segala puji. Karena alif lam di sana ulama katakan lil istighraq. Artinya meliputi atau mencakupi semua jenis pujian. Jadi alhamdu ay jami'ul mahamid, semua jenis pujian. Apa saja yang menurut kita, apakah itu cakep, ganteng, cantik, indah, wangi, sesuai dengan tertib urutan kitab. Jangan tidur, nanti baru doa alhamdulillahi ahyana ba'dama amatana. Iya, itu baru doa udah tidur bismika lagi. Nah, jadi dulu Nabi itu pernah ditanya, Rasul kita tawafnya itu dari sofa dulu ke Marwah atau Marwah ke sofa? Ini bukan sofa Marwah sinetron, dah. Ini sofa dulu Marwah atau Marwah sesuai lafaz Allah mulai. Kalau Allah mulainya dari sofa, inna sofa wal marwata, berarti kalian juga mulainya dari bukit sofa, bukan dari Marwah. Jadi mulai seperti apa yang Allah mulai. Begitu sama juga dengan apa yang kita pelajari atau di kitab-kitab mana saja, memulai bismillah dulu,
baru alhamdulillah. Ini tujuannya adalah mengikuti dengan perintah Nabi untuk memulai segala sesuatu sesuai seperti Allah memulai dalam kitabnya, yaitu Al-Quran. Al-Quran bismillah dulu baru alhamdulillah. Nanti kamu juga sama, nulis buku, nulis surat, nulis apa saja, itu pertama bismillah, alhamdulillah. Baru yang ketiga sholawat. Nah ini sering sekali. Sekarang kita bahas dulu alhamdulillah sedikit. Kalau alhamdulillah itu adalah alhamdulillah itu as-sana 'alallah bijamil sifatihi adz-dzatiyah wa ghairiha. Pujian kepada Allah dengan keindahan zatnya atau keindahan perbuatannya atau keindahan ciptaannya. Pokoknya dengan keindahan yang ada pada dirinya. Maknanya gini, kenapa Allah itu memilihnya dengan kata alhamdulillah bukan asyukrulillah? Kalau dimulai dengan asyukur, syukur itu artinya terima kasih, pujian juga. Tapi syukur itu pujian untuk berbuat baik terlebih dahulu kepada kita. Paham ini? Kamu bilang itu kalau seandainya kepada orang yang pernah berbuat baik ke kamu. Tapi kalau kamu ngelihat ada cewek cakep, oh terima kasih, kamu sudah cantik sekali, kan nggak mungkin. Karena tidak ada jasa, tidak ada kebaikan yang sampai kepada kita, paham ya? Maka kalau beda dengan alhamdu. Kalau alhamdu, ini pujian ini diberikan kepada Allah ketika Allah memberi nikmat atau tidak. Sekali lagi ya, pujian kepada Allah itu tetap terpuji. Yang walaupun sekalipun nggak pernah ngasih nikmat, tapi tidak seperti itu Allah. Kalaulah Allah tidak memberi kebaikan sekali pada hidup kita, kalaulah tidak memberi nikmat, tetap Allah terpuji. Jelas. Maka Nabi bilang begini, kalau kalian dapat nikmat, bacanya alhamdulillah ni'matihi tatimmus sholihat. Sekali lagi dulu. Alhamdulillah bi ni'matihi, segala puji bagi Allah, alladzi bi ni'matihi, yang dengan tatimmus sholihat, sempurna segala hal yang baik. Alhamdulillah hilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Ulangi sekali lagi. Alhamdulillah, ucapkan nggak macet sih, cuman penuh. Nggak jalan-jalan, cuman nggak macet, nggak. Terus alhamdulillah sekarang nilainya ya dapat 4, masih mending lah daripada nggak ada nilai. Alhamdulillah sekarang lulus, ya kemarin-kemarin nggak lulus. Alhamdulillah masih banyak yang masih bisa makan, banyak orang yang nggak bisa makan. Terus pokoknya kalau kamu dahulukan alhamdulillah, maka pikiran kamu akan terangsang untuk mencari hal yang positif dari setiap keadaan. Dan itu akan mendatangkan kepositifan yang lain. Akan mendatangkan kebaikan terus. Tapi semakin, aduh hidup ini susah lah, dunia ini susah banget. Pokoknya merana terus lah, dosa apa saya ke Allah tuh. Banyak dosa aja nanya-nanya mulu, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi kalau seandainya kita ucap alhamdulillah, maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan ridho. Nabi bilang afdhalud du'a alhamdulillah. Kamu kalau mau tahu doa apa yang paling utama? Alhamdulillah. Nabi bilang doa yang paling utama alhamdulillah. Kok bisa gitu? Kan nggak minta apa-apa. Mestinya doa yang paling utama mungkin minta surga, firdaus bersama Rasul, ataupun juga Nabi ajarkan mungkin paling afdolnya doa itu mungkin minta bebas dari neraka atau dunia seisi-isinya, ataupun juga jodoh terbaik, ataupun juga apa saja. Tapi ternyata enggak. Nabi bilang yang paling afdol, doa yang paling utama apa? Apa? Alhamdulillah. Karena dengan kamu ucap alhamdulillah, segala hal yang positif pasti akan terjadi pada kamu. Segala hal yang positif. Kenapa? Karena kamu sudah memuji dia dan dia sesuai prasangka hambanya. Ana inda dhanni abdi bi. Aku, kata Allah, sesuai prasangka hambaku. Ketika dikasih musibah, ternyata tetap kita bisa mengucapkan alhamdulillah. Oh, hambaku tetap memuji aku yang walaupun aku musibahkan, aku berikan musibah, maka aku berikan sesuai seperti yang dia sangkakan kepada aku. Sebagaimana dia menyangka bahwa aku tetap baik, aku tetap terpuji,
aku tetap indah, aku tetap memperkayakannya, aku tetap menguatkannya, aku tetap menyehatkannya, maka aku berikan segala hal yang baik-baik kepada dirinya, sesuai dengan prasangkanya. Kematian anak, alhamdulillah dulu. Alhamdulillah dulu, ala kulli hal. Alhamdulillah ala kulli hal. Cuma, kalau musibah orang lain, jangan ente alhamdulillah. Ada bocah kejedot, alhamdulillah ya. Suwe bener itu. Ada orang tabrakan mobil, alhamdulillah Pak, alhamdulillah, alhamdulillah. Nah, ente. Kalau orang musibahnya orang lain itu innalillah intinya. Musibah ente, alhamdulillah. Musibah kita, alhamdulillah dan innalillah. Jelas ini ya, nggak boleh. Nabi bilang, la tudhiris syamatah. Jangan, li akhi, jangan kamu memperlihatkan rasa seneng atas musibah saudara kamu. Kurang ajar itu. Kejedot, wah diketawain. Kata Nabi, asallahu ayyabtaliyaka wa yu'afiyah. Mungkin nanti Allah akan kasih musibah kamu dan bebaskan dia dari musibah. Kebalikan. Ada orang jatuh bangkrut. Alhamdulillah bangkrut tuh biar tahu rasa selama ini sombong. Hahaha. Mang tahu, mang enak tahu rasa ente jadi miskin segala macam. Hati-hati. Jangan perlihatkan rasa seneng. La tudhiri syamata. Dalam bahasa Arab namanya syamata. Syamatatun. Syamata ini artinya memperlihatkan rasa senang atas musibah orang lain. Kata Nabi, mungkin nanti akan Allah rubah keadaan, Allah kasih kamu musibah, Allah sehatkan dia, Allah selamatkan dia dari musibah. Kebalikannya. Jadi hati-hati. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabb artinya bisa diartikan pemilik. Rabb tulis. Nah, ini nanti punya kitab dan punya buku tulis. Kemarin udah minta, ada kitab, ada buku tulis. Sehingga maklumat keterangan-keterangan yang gak ada di kitab, kamu tulis di buku. Jelas gak ini? Mana kitabnya? Hah? Di jendela, ya ambil lah tuh. Di jendela gak ngambil ente. Oh, terlalu khusyuk ente ini subhan. Taruh dulu ente. Qurannya taruh. Jadi nanti bagus begini, sebelum taklim, sebelum majelis, kamu sambil nunggu baca Quran. Sebab kalau enggak kita waktukan secara khusus baca Quran, memang akan terbawa suasana. Nanti kalau udah ke kamar, ngantuk, lemes, tiba-tiba jadi kok gini ya, mata kok jadi berat. Tiba-tiba, oh tidur orang puasa ibadah. Tuh kan, supaya. Jadi ini perlu, belum nanti ngobrol, belum nanti apa macam-macam. Jadi pasti akan ada hambatan. Jadi kalau kita khususkan waktu, misalnya ngaji tuh nanti kita akan masuk, kita akan mulainya jam 10:30. Pokoknya kita akan berakhir zuhur, itu baru habis majelis. Atau dekat-dekat zuhur untuk persiapan wudhu, itu baru habis majelis. Maknanya kita mulai 10:30, berarti kamu datang udah jam 10. Mestinya gitu, untuk baca 1 juz, maaf. Sehingga ba'da zuhur nanti boleh istirahat, bisa istirahat. Paham ini? Jelas begitu. Atau terserah kamulah. Yang jelas pokoknya jangan sampai, usahakan minimal bulan Ramadan ini target minimal sekali khatam 3 kali. Siap semua insya Allah? Khatam 3 kali nggak berat mana. Itu hanya 1 juz 3 sehari, cuma 3 juz. 3 juz berarti 1 juz paling hanya 20 menit. 20 menit setengah jam lah paling lama. Saling lama-lamanya ente 40 menit, 45 menit. Maknanya dari waktu yang Allah berikan masih banyak lagi kesempatan untuk kita bisa khatam. Khatamkan minimal sekali, 3 kali khatam. Targetnya lebih, alhamdulillah. Rabbi artinya apa tadi? Pemilik. Rabbi juga bisa artinya murabbi. Kita disebut Rabb. Kalau di dalam bahasa Arab, ibu rumah tangga itu bahasa Arabnya Rabbatul Bait. Rabbul Bait atau Rabbatul Bait artinya pengurus rumah. Jadi Rabb ini bisa juga diartikan murabbi, pengurus, pendidik, pengatur. Ya, Rabbul Alamin, dia Allah bukan hanya memiliki, tapi juga ngurus. Ente punya rumah, beli doang, tapi nggak pernah diurus, hancur, rusak, nggak pernah ditinggalin, nggak pernah diurus, nggak pernah dibersihin, nggak pernah dijagain, ya hancur. Walaupun ente yang punya. Tapi Rabbul Alamin, Rabbil Alamin, Allah itu Tuhan semesta alam. Rabb di sana artinya Malik wa Murabbi.
dia pemiliknya, dan dia juga yang mengatur dan mengurus. Jadi alam ini diurus sama Allah. Al-alamin, alamin ini adalah maksudnya semua makhluk ciptaan Allah. Ini pendapat sebagian ulama. Sebagian yang lain kata Imam Ibnu Abbas, Sayyidina Abdullah bin Abbas, alamin itu khusus makhluk Allah, manusia dan jin. Makhluk Allah, manusia dan jin. Alamin ini. Jadi segala puji bagi Allah, pemilik seluruh alam. Alam itu apa? Segala sesuatu selain Allah. Ciptaan Allah, ya apa saja. Nah, menurut pendapat Ibnu Abbas, Sayyidina Abdullah bin Abbas, ini al-alamin itu adalah khusus makhluk Allah yang berbentuk manusia dan jin. Gitu. Karena hanya manusia dan jin saja yang nantinya akan dihisab pada hari kiamat. Hanya manusia dan jin saja yang ada taklif, beban, kewajiban syariat. Jadi sehingga ketika Allah menyebut alhamdulillahirabbil alamin, seakan Allah itu ingin memperlihatkan, manusia jin, sebagaimana aku yang punya kamu, aku yang mengurus kamu, aku yang mendidik kamu, aku yang mengatur kamu, maka ibadahlah kepadaku. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi jin wal ins, hanya dua jenis ini saja yang wajib ada beban syariah untuk ibadah, karena mereka berdua, dua jenis inilah yang akan dihisab pada hari kiamat. Wassallallahu, dan semoga Allah bersolawat. Ini diartikan doa, walaupun pakai dalam bahasa Arab, walaupun pakai fi'il madhi, fi'ilnya fi'il madhi menunjukkan kata kerja masa lampau, tapi untuk doa boleh juga pakai fi'il atau kata kerja fi'il madhi. Wa sallallahu, semoga Allah memberikan solawat. Solawat dari Allah itu berupa rahmah, kasihan, kasih sayang. Solawat itu artinya apa? Kasih sayang. Tulis. Biasain begitu atuh. Biasain pakai kertas atau buku ditulis faidah. Kalau kamu memang penuntut, katanya penuntut, pencari ilmu, thalibul ilmi. Kalau namanya nyari, pas ketemu kamu apain? Hah? Kalau kamu nyari, pas nemu ente apain? Pencari itu kalau nemu sesuatu yang dicari, buat apa dia? Ambil. Paham nggak? Ente lagi kehilangan kunci, nyari. Udah hilang, udah ketemu kuncinya. Oh iya. Ada. Lah gimana sih ente? Katanya nyari kunci. Kok ketemu kuncinya? Oh iya, udah. Ente nyari duit. Ketemu duitnya. Oh yaudah. Nggak apa-apa. Lah ente nggak nyari namanya. Kalau nyari itu udah ketemu, ambil. Ilmu juga gitu. Ente nggak akan dianggap sebagai pencari ilmu atau thalibul ilm. Namanya pencari, penuntut, peminta. Pas dikasih, pas ketemu, pas mendapatkan, ketika mendapatkan, ya dicatat. Ini namanya pencari ilmu. Jelas, kamu bukan hanya sekedar pendengar, tapi juga pencari. Dan itu yang kamu sematkan pada diri kamu. Mencari ilmu itu ya begitu. Mau tidak mau ya nyatat. Nggak usah sok-sokan lah seperti, wah Imam Bukhari, dengar aja, nggak nyatat, nggak apa. Yang Imam Bukhari setelah majelis ingat lah ente. Yang ente catat juga lupa, nih catatannya apa nih, setelah taklim kok nggak ngerti ente catatannya. Yang ente catat juga hilang. Gimana kalau ente nggak catat? Jadi jangan terlalu sok-sok Bukhari lah ente. Bukhara aja ente. Buhairah. Terus wasallallahu, solawat itu artinya rahmat. Solawat itu dari Allah artinya kasih sayang. Yang makruna al-makrunatu bita'dzim. Rahmat yang diiringi dengan pengagungan. Itu namanya solawat. Jadi kalau sallallahu, Allah bersolawat, itu maknanya
Allah memberikan kasih sayang yang diiringi dengan pengagungan. Karena kasih sayang itu beda-beda. Ada kasih sayang itu yang memang karena kesian dengan orang yang lebih lemah. Misalnya kita ngelihat ada anak yatim, lebih muda dari kita. Ngelihatnya ada rasa rahmah, ada kasihan kepada dia. Tapi tidak menghormati, tidak mengagungkan dia. Hanya mengasihani. Kasih sayang ke anak, ya hanya mengasihani. Tapi kasih sayang ke orang tua, kasih sayang ke guru. Ini maknanya kasih sayang yang diiringi dengan penghormatan. Paham nggak? Jelas. Kamu ngasih pengemis, orang minta-minta, jelas harus dibedakan dengan ngasih ustadz. Takkan masa iya ente ngasih pengemis biasa ada kecrek-kecrek, jagalah hati, jangan kau nodai. Terus ente kasih, nih bang. Terus ente sama ustadz juga begitu juga. Habis ceramah keren-keren apa segala macam khutbah, depan orang banyak, difoto lagi, masuk Facebook lagi, nih sumbangan buat seorang ustadz. La ilaha illallah. Enggak. Jadi ada kasihan itu beda-beda. Makanya kalau sholawat itu tidak disebut rahimallahu sayyidana Muhammad. Allah nggak pakai bahasa Allah mengasihani sayyidina Muhammad. Enggak. Allah pakai sholawat. Innallaha wa malaikatahu yushollun. Pakainya lafaz sholawat. Walaupun maknanya sama-sama rahmah, kasihan. Tapi sholawat ini rahmah, kasihan, rasa kasih sayang Allah yang diiringi dengan ta'zim. Saking takzimnya agung, pengagungan Allah kepada Nabi, itu nama Rasul jarang disebut oleh dalam panggilan. Nabi tidak pernah dipanggil nama oleh Allah. Sekali lagi ya, dalam panggilan dalam Quran nggak ada panggilan ya Muhammad tuh nggak ada, nggak ada. Pasti ya ayyuhal muzammil, ya ayyuhan nabi, ya ayyuhar rasul, ya ayyuhal muddathir. Pasti begitu. Pengagungan Allah tuh ke Rasul tuh begitu. Makanya kasihan dengan ta'zim. Kecuali menyebut nama Rasul Muhammad itu untuk menjelaskan kedudukan sebagai Rasul, bukan manggil. Wa ma Muhammadun illa Rasul. Itu misalnya, contohnya. Menjelaskan, menyebut nama Rasul, iya ada, tapi bukan panggilan. Dia hanya menjelaskan tentang kedudukan Rasul sebagai Nabi. Sehingga harus disebut namanya. Kalau nggak ada orang ngaku-ngaku yang lain. Itu ada, orang ngaku sebagai Rasul. Terus, sholawat dari malaikat itu artinya istighfar. Jadi kalau kita innallaha wa malaikatahu yushollun, malaikat itu bersolawat, maknanya malaikat memintakan ampun. Itu makna yusolli. Kemudian minal adami, kalau dari manusia, sholla yusolli, itu artinya doa dan merendahkan diri. Sholawat dari kita, dari manusia, sholat bahasa Indonesia, bahasa Arabnya as-sholatu, itu artinya merendah diri dan doa. Jadi kalau sholawat, lafaz sholawat dari Allah maknanya apa? Rahmat yang diiringi ta'zim, pengagungan. Sholawat, lafaz sholawat dari malaikat artinya apa? Memintakan ampun, istighfar kepada Allah untuk orang yang berkenaan. Sholawat atau sholat dari manusia artinya apa? Doa dan merendahkan diri. Jelas apa jelas? Jelas apa jelas? Jelas, harus jelas, nggak ada pilihan lain pokoknya. Kemudian sallallahu ala Muhammadin atau sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kamu setiap kali mendengar nama Nabi jangan malas untuk sholawat. Kita inginkan agar setiap dari pelajaran-pelajaran yang didapat juga merubah kebiasaan-kebiasaan kita. Jadi bukan hanya sekedar pengetahuan. Nabi bilang, akhta'a tariqal jannah. Nanti keliru kamu menghadapi atau menelusuri jalan menuju surga. Keliru, tidak tepat. Akan keliru, akan tersalah menuju jalan surga. Man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Orang yang disebut namaku di hadapannya enggak mau sholawat kepada aku. Keliru nanti. Enggak kirain ke surga.
Totonya nyasar. Loh kok kesini panas-panas begini, totonya neraka itu. Nauzubillah min dzalik. Jadi akhta'a tariqal jannah. Yang walaupun ibadahnya banyak, yang walaupun ketaatannya luar biasa, tapi kalau tidak ada takzim kepada Rasul, tidak ada pengagungan kepada Nabi, ketika diucapkan atau diperdengarkan nama Nabi nggak bersolawat, Nabi bilang akhta'a tariqal jannah. Bu'dan, suhkan, celaka bagi man dzukirtu, orang yang disebutkan namaku di depannya tidak bersalawat kepada aku. Ya Muhammad qul amin, kata Nabi, man dzukirta indahu fala yusalli salam yusalli alaik, kata malaikat Jibril, semoga Allah jauhkan mereka yang orang-orang yang disebutkan namamu tapi nggak mau salawat kepada engkau. Nabi disuruh amin kepada doanya Sayyidina Jibril. Malaikat Jibril doa seperti itu, semoga Allah jauhkan dari rahmatnya orang yang disebutkan namamu tapi nggak mau salawat. Muhammad amin, amin. Rasulullah amin. Malaikat Jibril doa, makbulnya bukan main, pasti terjadi. Yang doa bukan main, Jibril, Sayyidina Jibril. Yang amin, Rasul. Ini bukan nggak lagi diragukan kemakbulan doa tersebut. Jadi jangan berani-berani tidak bersolawat setiap kali nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam disebut. Setiap kali dengar, ucapkan solawat. Ucapkan solawat. Bibir kamu ataupun lidah kamu itu diciptakan Allah disebabkan karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diciptakan Allah. Allah menciptakan Rasul sehingga Allah menciptakan kita semuanya. Khatamin Nabiyyin, sebagai penutup, pengakhir. Khatam. Khatam di sini bermakna pengkhatam, penutup. An-Nabiyyin, para nabi-nabi, Rasul. Jadi nggak ada lagi ngaku-ngaku nabi baru, Nabi Birlo, ataupun juga Nabi Lia, Nabi Ahmad, Nabi Musaddiq, atau nabi-nabi yang lainnya. Ini nggak perlu lagi jadi nabi ente, karena nabi nggak bakal ada lagi setelah Rasul. Wa khataman nabiyyin wa ala alihi, dan sholawat kepada keluarga Nabi. Keluarga Nabi itu siapa? Kalau di dalam masalah doa, keluarga Nabi adalah semua umatnya yang beriman dengan Rasul. Sekali lagi ya. Keluarga Nabi itu siapa? Alun Nabi. Keluarga Nabi ini, Alun Nabi. Dalam masalah doa, keluarga Nabi itu adalah semua umatnya. Jadi kita ketika semakin kita banyak sholawat kepada keluarga Nabi, maka sama saja kita bersalawat kepada diri kita sendiri. Karena kita tercakup di dalam doa sholawat tersebut, kita masuk dalam ranah atau masuk dalam cakupan keluarga Nabi. Dalam artinya umat Nabi. Dalam masalah zakat, keluarga Nabi yang dimaksud adalah keturunan Hashim bin Abdul Manaf dan Muttalib bin Abdul Manaf. Sekali lagi, dalam masalah zakat, tadi dalam masalah doa, keluarga itu siapa? Seluruh umat Nabi. Dalam masalah zakat, keluarga itu adalah Bani Hashim dan Bani Muttalib. Bani Hashim itu artinya keturunan Hashim bin Abdi Manaf. Banil Muttalib artinya keturunan Muttalib bin Abdi Manaf. Kan kakek datuk-datuknya Rasul kan Hashim. Hashim bin Abdul Manaf. Nah, Hashim ini punya saudara namanya Muttalib. Bukan Abdul Muttalib, bukan kakek Nabi, bukan. Muttalib ini lain lagi. Muttalib itu ya saudaranya Hashim. Anaknya Abdul Manaf juga. Jadi Abdul Manaf itu punya 4 orang anak. Namanya Hashim, Muttalib, Naufal, sama Abdus Syams. Ada 4 anaknya. Yang 2, keturunan yang 2 ini yang dianggap Alul Bait, keluarga Nabi. Yaitu Bani Hashim, keturunan dari Hashim, dan keturunan dari Muttalib. Seperti Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu keturunan dari Muttalib, Al-Muttalibi. Jelas sudah ya. Yang keturunan 2 ini enggak, yang 2 lagi keturunan dari siapa? Naufal dengan
Jadi ulang ya. Jadi Abdul Manaf itu punya 4 orang anak laki-laki. Yaitu Hashim dan Muthalib. Yang 2 ini keturunannya dianggap alul bait, keluarga Nabi. Dalam masalah apa? Zakat. Sudah. Zakat dan gonimah. Gonimah itu harta rampasan perang. Mereka juga dapat. Zakat dan ghanimah. Udah belum? Ketemu. Udah. Petak umpet nih ya. Udah belum? Udah. Yang kedua, siapa ya? Naufal dengan Abdus Syams. Ini tidak dianggap alul bait. Tidak dianggap keluarga Nabi. Naufal bin Abdul Manaf dan Abdus Syams bin Abdul Manaf. Kenapa? Karena yang keturunan 2 ini awal-awal masa dakwah Nabi di Mekah itu menentang. Keturunan yang 2 Bani Hashim, Bani Muthalib ini justru ikut diboikot bersama Nabi. 3 tahun itu, pemboikotan. Jelas, yang 2-nya ini melawan, keturunan yang 2 ini Bani Abdi Syams dengan Bani Naufal. Yang Bani Hashim dengan Bani Muthalib membela, intinya begitu. Maka tidak dimasukkan oleh Imam Syafi'i kecuali dari yang ini. Terus kemudian dalam masalah doa sudah, dalam masalah zakat dan ghanimah sudah. Keluarga Nabi dalam masalah keturunan. Alun Nabi juga dalam masalah keturunan itu hanya keturunan Sayyidina Hasan dan Sayyiduna Husain. Gitu ya. Sebutnya dengan ahlul kisah. Disebut ahlul kisah, cerita panjang. Nah, keluarga Nabi juga terkadang yang dimaksud adalah istri-istri Nabi. Jadi banyak pengertian dari keluarga Nabi gitu ya. Cuma kalau dalam sholawat, Imam Nawawi lebih dalam sholawat dan doa, Imam Nawawi lebih memilih arti ali itu secara luas, yaitu apa? Seluruh umat. Agar doa dan sholawat ini kita ketika banyak bersolawat kepada Nabi dan keluarga Nabi, Allahumma shalli sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, setiap sholat kita baca wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita dan seterusnya. Kita setiap sholat baca sholawat kepada keluarga Nabi. Itu sama saja kita mendoakan saudara-saudara kita muslim dimanapun, semua umat Nabi dari zaman sahabat sampai nanti akhir zaman, dan mendoakan diri kita sendiri. Jelas? Jelas ini? Oke. Wasahbihi. Awal-awal mah santai aja dulu. Ini pun udah setengah jam dah. Wasahbihi. Sahbihi artinya dan kepada ashabihi dan kepada para sahabat-sahabat Nabi ajma'in seluruhnya. Ashabihi Allah. Ashabi. Apa itu sahabat? Siapa itu sahabat? Sahabat adalah setiap muslim, setiap orang Islam yang melihat Nabi di masa hidup beliau. Berarti kalau orang muslim yang melihat Nabi bukan di masa hidup, misalnya dalam mimpi ataupun juga seperti wali-wali Allah sebagian melihat yaqadhah langsung melihat Rasul misalnya. Tapi bukan ketika Nabi masih hidup, itu nggak dianggap sahabat ya. Dia hanya yang di masa hidup Nabi. Melihat Nabi, kemudian apa? Islam satu, maksudnya beriman dengan Nabi, satu, Islam. Yang kedua, apa? Melihat Rasul atau berjumpa. Berjumpa nggak mesti ngelihat ya. Kalau orang buta gimana? Seperti Sayyidina Abdullah bin Ummi Maktum. Kan itu sahabat juga. Jadi melihat di sini maksudnya berjumpa.
bersahabat, berjumpa, walaupun sebentar. Berjumpa dengan Rasul, misalnya hanya ketika pernah ngelihat Rasul dalam keadaan beriman itu ketika beliau khutbah Jumat doang. Selebihnya nggak ketemu Rasul lagi misalnya. Atau ketika khutbatul wada saja. Ketika khutbah perpisahan sebelum Rasulullah meninggal dunia di hajatil wada ketika haji perpisahan. Hanya ketika itu saja melihat Rasul, selebihnya enggak. Walaupun hanya seukuran itu sudah jadi sahabat. Jelas ya? Walaupun sebentar saja lihat Rasul. Yang walaupun mungkin enggak pernah meriwayatkan hadis apapun. Cukup dengan melihat Rasul atau berjumpa dengan Rasul, sebentar itu sudah dianggap sahabat. Syaratnya harus beriman dengan Rasul. Abu Jahal jelas bukan sahabat, jelas ya. Terus kemudian dari kalangan penduduk bumi. Nah ini khilaf memang pendapat ulama mengenai apa itu sahabat, siapa itu sahabat. Nah, ini kebanyakan adalah dari penduduk bumi. Maknanya penduduk langit itu tidak dianggap sahabat. Ada sebagian ulama katakan semua malaikat yang pernah berjumpa dengan Nabi itu jadi sahabat. Maknanya sahabat itu nggak kehitung berapa banyaknya yang dijumpai oleh Rasulullah atau berjumpa dengan Rasul ketika Isra Mi'raj. Udah puluhan ribu bahkan mungkin ratusan ribu yang melihat, mungkin jutaan yang melihat Rasulullah berjumpa dengan Nabi. Gitu ya. Itu definisi sahabat. Jadi ini kita Ahlus Sunnah wal Jamaah wajib cinta kepada dua unsur ini. Cinta kepada Ahlul Bait keluarga Nabi dan cinta kepada sahabat. Orang Syiah hanya lebih condong cinta kepada keluarga, tapi benci kepada sahabat. Gitu. Orang Wahabi itu lebih kuat ke sahabat, tapi ke keluarga Nabi kurang cinta. Ini lawanannya. Ahlussunnah wal Jamaah mengumpulkan keduanya. Cinta ke sahabat wajib, cinta ke keluarga Nabi wajib. Jelas ini. Dalilnya banyak sekali. Kita nggak mau perpanjang. Sa'alani qala Syekh. Beliau masuk ke dalam pembahasan, ke dalam alasan kenapa beliau menulis kitab Matan Takrib ini. Kemarin sudah ana sampaikan sedikit biografi dari Imam Abu Syuja' yang umurnya sampai 160 tahun. Beliau sebagai qadhi, kemudian beliau mengajar fikih selama 40 tahun lebih, dan juga beliau berkhidmat di Masjid Nabawi sampai akhirnya meninggal dekat makamnya Rasulullah SAW. Sa'alani meminta kepada aku ba'du asdiqai, salah seorang teman-temanku. Meminta kepadaku salah seorang teman. Ba'du itu sebahagian. Sebagian itu ya bisa 1 orang, 2 orang, 3 orang, boleh. 1 orang pun disebut sebahagian. Sebagian teman-temanku meminta kepada aku, hafizahumullahu ta'ala, semoga Allah menjaga mereka. Lihat adab. Adab beliau luar biasa. Zaman dulu, murid itu disebutnya sahabat. Coba itu. Ulama itu zaman dulu, itu enggak bilang gini, sa'alani ba'du tullabi. Meminta kepadaku salah seorang muridku, enggak. Belum menyebutnya apa? Teman, sahabat, asdiqoi. Minta kepada aku an a'mala mukhtasaran, untuk saya membuat mukhtasaran, ringkasan. Yang udah tahu artinya gak usah ditulis lagi, yang belum ada tahu artinya ditulis. Ya, apalagi kitabnya masih baru, jelas banyak harus ditulis. Fil fiqhi, di dalam mengenai fikih, ringkasan mengenai fikih. Jadi murid itu zaman dulu, ulama-ulama tuh kalau manggil murid mereka sahabat. Ngikut kepada Rasul. Rasul manggil muridnya apa? Sahabat. Bal antum ashabi. Ashabi, sahabat-sahabat saya.
Nggak dibilang murid-murid saya, nggak gitu kan. Nah ini diikuti, Syekhuna memanggil murid-murid itu kawan-kawan. Nggak bilang murid-murid, nggak, bilangnya kawan-kawan. Misalnya maka bahasa kami kalau ngobrol ke beliau, itu ngomongnya ya kawan-kawan. Abi ini ada usulan dari kawan-kawan. Karena Syekhuna kalau berbicara murid beliau juga gitu sama. Nggak bilang santri-santri saya, nggak gitu. Kawan-kawan saya, kawan-kawan. Ini adab itu. Enggak. Walaupun padahal murid. Jelas ini ya. Untuk tidak merasa sombong, guru tidak merasa sombong. Kemudian tidak juga murid terlalu merasa rendah. Ini ada ininya. Cuma kita yang ditinggikan, yang saya kawanan sama Syekh Nuruddin. Kan nggak begitu ceritanya kan, jadi kampret juga ini kan. Nggak tahu diri bener-bener. Udah jadi uliakan malah kita nggak tahu diri. Nggak begitu, nggak. Nah itu juga sama seperti para sahabat. Nganggap Rasul ya tetap guru. Wa ma bu'istu illa mu'allima. Kata Nabi, innama bu'istu mu'allima. Saya ini diperintah Allah, diutus Allah untuk jadi guru. Ya guru buat sahabat. Mereka nganggapnya Rasul itu ya guru. Makanya nggak berani jalan bareng sama Rasul. Jalan satu baris gitu. Sama Nabi itu nggak berani. Nabi yang suruh, da'u khalfi li malaikah. Biarkan belakang saya ini untuk malaikat saja. Kalian jalan bareng sama saya. Sama Nabi itu jalannya bareng. Jadi mereka menghormati Nabi. Nabi itu tawadu. Dan ini dua-duanya harus punya adab. Yang dihormati harus merendah diri, yang wajib menghormati tetap dengan penghormatannya. Artinya murid wajib menghormati gurunya, guru merasa saya dan dia itu sama saja. Maksudnya tidak ada kelebihan. Toh juga kalau nggak ada murid saya kan nggak bisa jadi guru. Atau kalau nggak ada yang dengerin siapa yang ngajar? Nggak jadi pengajar kalau nggak ada yang mau dengerin. Misalnya itu bikin live Facebook sendirian, nggak ada yang nonton, mau ngapain? Buang-buang kuota aja ente. Misalnya begitu, ngosok-ngosok jadi guru, nggak ada yang ngeliatin. Orang juga kalau ngeliat juga, salah kelewat karena nggak sengaja aja. Nontonnya itu karena nggak sengaja aja. Jadinya. Itu juga eman-eman, aduh sayang lagi kuota kebuang. Gara-gara tadi nonton film, anime apa segala macam, dibawa, loh kok ada ceramah, kelewat tuh. Aduh kebuang lagi kuota, aneh gara-gara nonton kuota, gara-gara nonton ente. Misalnya begitu. Jadi artinya kalau nggak ada yang ngaji, yang nggak ada guru. Ya ini pandangan seperti ini sehingga membuat guru tetap beradab, jadi nggak magrur, nggak terpedaya, nggak mentang-mentang ustadz, mentang-mentang kiai, mentang-mentang habib, mentang-mentang maulana, mentang-mentang baba. Oh di Thailand baba. Terus kembali. Tadi Anda ngomong apa tadi? Asdiqoi. Mereka meminta kepada saya untuk membuat suatu ringkasan di dalam fikih ala madhabil Imam Syafi'i, sesuai dengan madhab Imam Syafi'i, sesuai dengan madhab Al-Imam Asy-Syafi'i. Nama Imam Syafi'i siapa? Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Lahir 150, meninggal 204. Jadi hanya 54 tahun umur Imam Syafi'i itu. 54 aja, nggak lama. Tapi hasilnya luar biasa. Kayak apa ini ya? Ini yang terfikirkan waktu dulu Ana baca ini. Kira-kira Ba'du Asdiqoi ini, salah seorang teman saya, salah seorang murid saya ini, yang minta ke beliau, pahalanya kayak apa tuh? Pahala. Karena beliau ngarang, itu beliau kan ngarang matan Abi Syuja ini. Asbab karena permintaan. Asbab karena pertanyaan, permohonan. Dia cuma mohon doang, yang bikin gurunya. Yang bikin ringkasan, gurunya. Tapi gara-gara dia, asbab dia kan, ad-dalu alal khair, falahu mithlu ajri fa'ili. Ad-dalu alal khairi, kafa'ilihi. Orang yang menunjukkan menjadi asbab kebaikan, ya dia juga dapat pahala seperti orang yang melakukannya. Jadi dengan meminta saja, ternyata jangan bersihin jerawat nanti, jerawatnya nggak hilang-hilang nanti. Dengan apa tadi? Dengan meminta saja, ini pahala muridnya sampai hari kiamat. Bayangin berapa juta eksemplar yang sudah tercetak. Dan berapa ulama
yang sudah terhasilkan dari kitab Matan Abi Syuja. Asbab karena permintaan itu. Masya Allah. Nah, inilah pentingnya usul. Jadi kalau lagi ada musyawarah, misalnya kamu, ayo yang mau usul. Atau misalnya kamu usul yang baik-baik. Baik itu kepada ustadz, atau kepada guru, atau kepada ketua pelajar, ketua OSIS, atau ketua, apa sih dapat? Ketua lurah? Pak lurah? Hah? Ketua kobong? Usul. Gimana kalau kita ada program khataman setiap bulan? Contoh saja, ini contoh misal. Usul. Misalnya untuk gimana ada muzakarah wajib. Duduk bersama, belajar bersama setiap hari 15 menit misalnya. Kamu usul doang. Terus kemudian ditetapkan, dilaksanakan, dipraktekkan sepanjang pondok ini berdiri. Kayak apa pahala ente? Diusul doang. Sama kayak Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Beliau yang mengusulkan agar Quran dibukukan jadi satu jilid mushaf. Usul doang. Yang nulis siapa? Yang nulis siapa? Sayyidina Zaid. Yang nulis siapa? Sayyidina Zaid. Yang capek, yang menetapkan siapa? Sayyidina Abu Bakar. Itu mereka dapat semua pahala Quran. Gara-gara usulnya siapa? Kira-kira berapa juta orang yang jadi hafiz Quran, jadi ahli Quran, yang baca Quran, asbab karena Quran yang sudah dijilidkan usul dari Sayyidina Umar. Jadi usul yang baik, kalau Allah terima, pahala itu nggak bisa terhitung. Nah ini pentingnya. Jadi coba kamu harus ada inspirasi dan kreasi-kreasi ide itu bahasa Malaysianya, ide-ide yang baik. Sehingga ketika ditularkan, man sanna sunnatan hasanatan, orang yang menetapkan membuat kebiasaan tradisi baik, falahu ajruha, maka dia dapat pahalanya, wa ajru man amilaha ba'dahu, dan dapat pahala orang yang mengamalkannya, la yangusu min ujurihim syai', tidak mengurangi pahala orang yang mengamalkannya sedikit pun. Dia dapat, orang yang ngamalin dapat. Sekedar apa? Usul, ide. Makanya kamu kalau ngusul jangan sesuai nafsu. Gimana kalau kita usul aja ke Abi, biar HP tiap hari aja, nggak apa-apa deh setengah jam doang. Oh, kalau sampai ternyata diterima, terus kemudian itu usulan kamu ternyata jadi sunnah sayyi'ah, tradisi yang buruk, wah ente dapat dosa sepanjang diamalkan usul itu. Kayak apa tuh? Kita usul aja gimana kalau bebas laki dan perempuan mau pacaran nggak apa-apa. Kita apalagi kalau yang buat undang-undang negara, la ilaha illallah, itu udah tergantung bagaimana hisabnya nanti di sisi Allah. DPR, MPR, usulnya gimana? Khomer nggak usah diharam-haramkan. Ya yang kalau di bawah 5% alkoholnya nggak apa-apa. Itu ngusul kayak gitu. Berapa banyak nanti yang minum khomer dilegalkan, dibolehkan, dihalalkan di negara kita, berapa banyak dapat dosa. Itu namanya sunnah sayyi'ah. Tradisi yang buruk. Sama seperti sunnah hasanah, tradisi yang baik dia dapat pahala, sunnah sayyi'ah dia dapat dosa, dan dosa orang yang mengamalkannya tanpa mengurangi dosa-dosa mereka sedikit pun. Dia dapat, orang yang ngamalin dapat. Na'udzubillah. Jelas ini ya. Jadi ini sering-sering aja usul begini. Sa'ala ini betul istiqam. Kemudian membuat ringkasan. Seorang qadhi, ulama besar, tidak perlu ragu untuk membuat hal-hal kecil. Walaupun hanya tulisan berupa ringkasan. Coba sekarang kamu, kan saya dulu pernah bilang kan, coba deh kamu bikin kenangan sunnah hasanah. Kamu bikin, ini untuk santri, kamu bikin kreativitas keilmuan yang bisa bermanfaat untuk adik-adik kamu di generasi-generasi yang akan datang. Misalnya kamu bikin ini, kamus matan takrib, kamus matan Abi Syuja, contoh saja. Kamu nulis sesuai dengan bab. Misalnya tadi alhamdu 2 segala puji. Kemudian Rabbi 2 pemilik tadi dan
pengurus. Contohnya gitu. Urutnya sesuai bab. Dari muqaddimah, pendahuluan, nanti bab kitabut toharoh, terus sholat, terus sampai habis. Kamu buat itu kamus. Jadi kamus matan takrib. Kamunya jadi punya karangan, kamunya jadi hafal dengan mufrodatnya. Di lain sisi buku itu akan bermanfaat untuk generasi setelah kamu. Jelas ya ini? Memudahkan orang-orang yang mau belajar matan takrib. Padahal kamu bikinnya mungkin hanya sebentar aja. Jadi makanya orang-orang yang punya buku, yang punya kitab, ini luar biasa. Dia akan dapat pahala kalau ada sebuah hadis, yang walaupun hadis ini dipermasalahkan sanadnya, tapi disebutkan, diriwayatkan dalam sebuah hadis, nanti tintanya ulama akan ditimbang dengan darahnya syuhada. Dan tintanya ulama lebih berat di amal kebaikan daripada darahnya syuhada. Tintanya ulama. Jadi maknanya kamu buat aja ya ringkas-ringkas gak apa-apa. Buat ringkasan sholat secara sunnah. Versi kamu. Yang kamu akan bisa mau nantinya ajarkan. Mungkin buat keluarga kamu. Kamu kan gak tahu. Mungkin kamu gak jadi ulama. Anak kamu jadi ulama. Mungkin kamu gak jadi ulama. Adik kamu jadi ulama. Ponakan kamu jadi ulama. Mungkin saja kan. Yang itu nanti akan dimanfaatkan oleh mereka. Kamu jadi batu asasnya. Jadi pondasi awalnya untuk mereka jadi orang-orang soleh. Keren gak ini? Keren. Jadi coba. Seorang ulama besar tidak malu untuk membuat malah mukhtasaran. Ringkasan aja. Tipis sekali, kan ini tipis banget, dijual cuma 9.000, 8.000, itu matan takrib, tulisan aja digedein, padahal aslinya tipis banget. Jadi maknanya safinatun najah itu Allah terima, kalau udah Allah terima wa inna lahu lahafizun, nanti kami akan menjaga. Jadi buat saja, serahkan ke Allah, jangan pikir dulu keuntungannya, wah nanti saya kalau udah bikin buku, apalagi udah bestseller, udah mega bestseller atau apa, wah ini keuntungannya luar biasa, ini banyak. Enggak, bikin saja buku. Bikin saja kamu penulis. Kamu siapkan diri kamu jadi penulis yang manfaat untuk orang lain. Kamu pintar sekarang sampai hadis Bukhari dibikin komik. Bener gak? Jual Gramedia mahal banget. Wah ente bikin komik sendiri. Wah jelek lagi gambarnya, la ilaha illallah. Tapi nggak penuh ya, nggak full body ya. Yang nggak boleh, yang haramkan full body. Ini kan kalau nggak full body, sekiranya kalau ditiupin ruh dia nggak bakal bisa hidup juga, nggak apa-apa. Atau seperti komik-komik yang dibikin orang-orang Saudi, itu kepalanya nggak nyatu sama badan, kagak ada lehernya. Kalau bikin gambar itu, karena memang difatwakan kan nggak boleh bikin gambar, patung kan nggak boleh. Jadi caranya apa? Pala sama leher nggak nyambung. Kayak apa tuh? Ngambang tuh pala. Tapi bagus. Artinya untuk menyampaikan kebaikan dengan cara apa saja, selama tidak melanggar syariat tentunya. Ya Anda nggak suruh ente, udah ente bikin lagu aja. Enggak begitu, enggak Aisyah apa segala macam itu. Enggak usah sosok Anda ente, benar. Jadi kalau ente bikin silakan, mau bikin cerpen silakan. Mau bikin kisah-kisah silakan. Kumpulan hadis-hadis ayo, atau ringkasan-ringkasan ilmu silakan yang bisa manfaat buat orang banyak. Jelas ini ya. Siapkan diri kamu tuh jadi penulis. Karena jadi penulis itu untung duniawi wa ukhrawi. Kalau urusan duniawi, wah ente nggak usah tanya. Keuntungan buku itu sebenarnya melebihi daripada keuntungan sabun. Jadi ya, Anda nggak pakai mic ya sengaja. Jadi ini kenapa? Karena memang dia pokoknya gede dah, bisa 3 kali lipat dari modal ente itu. Cuma memang orang nggak setiap hari beli buku, itu aja masalahnya. Nah, caranya gimana biar laku? Ente bikin daurah sendiri. Untuk memaksakan biar santri ente beli, itu caranya begitu. Tapi ini baik ataupun jual beli yang terpaksa itu yang nggak sah itu nanti kalau dipaksa-paksa. Nah kembali, jadi intinya adalah itu duniawi. Tapi lebih daripada itu kita memikirkan agar keuntungan ukhrawi. Agar gimana kita bisa uncang-uncang kaki di kubur. Paham uncang-uncang kaki? Bukan tukang jahit. Nanti uncang-uncang kaki tukang jahit loh ujungnya. Bukan begitu, bukan. Uncang-uncang kaki di kubur. Artinya ente santai-santai di kubur. Kenapa? Karena ente punya jaringan. Ente punya jaringan pahala yang mengalir sampai hari kiamat. Baik itu pahala itu sampainya ke orang, seperti sekarang nih. Nanti ente ada yang mengamalkan sekian persen, ente ngajar lagi ke anak ente terus, Anda dapat pahala terus.
ente ngajarin ke murid ente lagi terus sepanjang diamalkan ilmu yuntafa bihi, sepanjang itu juga diamalkan. Pun juga termasuk buku. Sepanjang memberikan inspirasi itu banyak orang, atau kadang-kadang kalau mau mudah, ada pernah Anda lihat dulu ada ulama ngumpulin tulisan-tulisan kata-kata hikmah yang bagus jadi sebuah kitab. Namanya Al-Fawaidul WhatsAppiyah. WhatsApp itu WhatsApp. Ngumpulin dari WhatsApp doang. Jadi dari WhatsApp yang ada banyak grup-grup, kata-kata bagus ataupun menggugah hati atau cerita-cerita menarik. Copy paste. Kumpul jadi buku. Tinggal penyusunannya yang enak. Disusun yang bagus, ada sesuai babnya, misalnya bab tentang taubat, kumpulin semua tentang taubat. Bab tentang sholat, kumpulin tentang sholat. Itu aja. Jadi kitab manfaat buat orang. Jelas ya ini? Jadi begitu mudahnya. Nah, untuk anak takhusus lebih keren lagi kalau pakai maktabah syamilah. La ilaha illallah subhanaka inni kuntu minaz zalimin. 40 hadis, ente tinggal kopas jadi kitab. Jadi enggak terlalu susah. Syekhuna itu punya banyak kitab, kebanyakan ya ringkas-ringkas begitu. 40 hadis ini, 40 hadis itu. Beliau banyak baca, coret. Oh ini hadis ini bagus, coret. Misalnya baca dari kitab-kitab induk, kitab Jami'us Shaghir misalnya. Beliau menulis tentang apa? Tentang misalnya tentang apa sajalah. Baca dari apa kitab-kitab hadis. Nah ini checklist. Kasih sudah selesai, sudah itu salin misalnya. Oh ini bagus, checklist. Setelah checklist sudah kasih ke santri. Kumpulin yang di checklist jadiin satu jadi kitab. Daurahkan, selesai. Jadi sebenarnya mudah. Jadi kamu nggak perlu terlalu mikir jauh. Memang kecuali kalau kamu mau bikin karya ilmiah sebagai tugas jadi S1 skripsi atau orang-orang pada puyeng. Anak bikin buku nggak ada puyeng-puyengnya kayaknya. Mereka orang-orang mahasiswa maksudnya. Mahasiswa, Mahadewi, Mahadewa, Mahabrata, Mahabrantakan itu pusing semuanya, mikirin apa? Skripsi. Belum dengan proposalnya dulu, ngajuin judulnya dulu, apa segala macam. Dibikin pusing. Kenapa? Kalau niatnya untuk umat, nggak bakal pusing. Kalau niatnya untuk sekedar meluluskan kita dapat SPD, hanya untuk jadi SH, atau untuk jadi SHI, Sarjana Hukum Islam, ataupun juga apa, memang susah. Karena niatnya semata-mata untuk biar dianggap orang. Biar dapat itu. Duniawi, ya susah. Tapi kalau mikirnya ini untuk mana yang manfaat untuk umat. Ini manfaat nggak untuk agama saya dan agama orang. Ini manfaatnya untuk duniawi saya dan dunia orang. Nah ini akan mudah karena niatnya ke Allah. Jelas ini? Baru Allah bantu. Kebanyakan itu susah begitu. Nanti kamu kan yang kelas 3 mungkin ada yang mau kuliah apa segala macam. Terus bikin tugas-tugasnya. Kamu kan hanya ngejalanin tugas untuk sekedar menyelesaikan tugas kuliah, berat. Tapi kalau kamu bikin tulisan-tulisan untuk manfaat buat umat, ini mudah sekali. Banyak sekali dan sangat dimudahkan oleh Allah. Kembali, terus dikit. Kita jadinya gimana ini sholat Jumat? Sholat zuhur di sini. Enggak sholat Jumat baru zuhur, enggak. Kalau ana dulu kemarin di Anur, fatwa Syekh suruh buat sholat Jumat. Dan walaupun gak ada orang tempatannya secara penuh ikut mazhab Hanafi ada 2 orang kampung yang ikut di sini, 2 orang udah cukup. Di antara itu gak ada orang ciri Mekar. Orang pomat apa ini? Palak? Gak ada juga. Yang sering dipalak? Gak ada. Gak ada orang sini, gak ada sama sekali ya? Gak ada. Oh gak ada. Atau orang Cibinong? Ada orang Cibinong? Angkat tangan orang Cibinong, kecamatan sini. Enggak ada juga orang Cibinong. Oh ada 1. Terus 2. Cibinong? Nah ini orang Cibinong banyak. Ini orang Cibinong. Itu jadi Allah. Anda sekarang ke Azen aja jamak. Soalnya nganggapnya Azen kan bukan rumah Ane. Rumah Ane kan di sini. Jadi Ane kalau ke Azen itu nganggapnya Ane musafir. Jadi bukan mukim.
Cuma ente nggak perlu ngikut-ngikut, itu ada fatwa khusus. Ente belum ilmu. Ente belum sampai ilmunya ente. Terus. Fi ghayatil ikhtisar. Fi pada sangat ringkas. Sangat ringkas. Ghayah artinya ujung. Ikhtisar ringkas. Artinya ujungnya ringkas, sangat ringkas. Jadi maknanya si murid ini minta, guru, tolong dong bikin ringkasan fikih yang ringkas banget. Begitu lebih kurang. Bikin ringkasan fikih yang ringkas banget. Kalau ringkasan yang aneh tulis itu belum ringkas banget. Karena bagi orang-orang awam mungkin gitu, bahasanya masih sedikit agak susah dipahami. Tapi kalau beliau betul-betul memang benar-benar pengen meringkas seringkas-ringkasnya. Makanya ghayatil ikhtisar wa nihayatil ijaz, sama maknanya. Nihaya artinya ujung ataupun penghabisan, ijaz ringkasan. Artinya sangat ringkas. Nihaya artinya penghabisan secara bahasa ya. Akhir sama nihaya tuh. Akhir, ijaz ringkasan. Jadi artinya akhir ringkasan, maksudnya sangat ringkas. Membuat ringkasan dalam fikih mazhab Imam Syafi'i sangat ringkas. Yakhifu ala talibi fahmuhu. Yang ringan, yakhifu khafif, ringan. Tulis artinya, jangan ngantuk, tidur lagi, jangan tidur. Tidur di sini itu bukan ibadah ente, dosa. Nggak ada ente ibadah. Ntar setelah ini baru setelah sholat ente tidur mungkin jadi ibadah. Daripada gibah, gitu kalau orang. Daripada saya ngomongin orang mendingan saya tidur. Ya kenapa? Daripada tidur mendingan baca Quran tuh. Kenapa nggak begitu jadi perbandingannya tuh kan? Ya khifu ala talibi, ringan bagi seorang pelajar, talib, penuntut ilmu, pelajar. Fahmuhu, memahaminya. Mudah bagi pelajar untuk memahaminya. Wa yashulu, dan mudah alal mubtadi'i, atas pemula, bagi pemula. Mubtadi, pemula, beginner. Pemula, hifzuhu. Bagi yang mau tanya, soal tanya jawab silakan. Nanti setelah ini boleh yang kalau ada yang mengikuti, baik itu kalangan jin dan manusia, itu juga silakan mau tanya di kolom komentar di bawah ini. Terus wa'an uksiro, untuk saya perbanyak. Uksiro, memperbanyak. Saya memperbanyak. Jadi permintaannya si tolib ini, teman beliau ataupun murid beliau ini minta agar ringkasannya sangat ringkas, udah ringkas, sangat ringkas. Kemudian mintanya juga an uksiro ini atof ke an a'mala. Jadi permintaannya saya memperbanyak fihi, di dalam ringkasan ini, minat taksimati. Memperbanyak dalam ringkasan ini minat taksimat, daripada pembagian. Artinya dibuatnya pakai poin-poin. Rukun sholat berapa, hal-hal yang membatalkan berapa, syarat-syarat. Jadi pakai poin-poin begitu. Jadi biar lebih ringkas. Wahasril khisali, dan berupa hasri itu artinya secara bahasa artinya penghitungan. Di sini perumusan boleh. Dan perumusan khisal, materi. Minta agar banyak taksimat, pembahagiannya, dan wahasril khisal, dan perumusan materi. Materinya dirumuskan. Jadi kalau yang ana buat itu pakai gambar. Beliau buatnya pakai tulisan. Fa'ajabtuhu, maka aku menjawabnya. Artinya memperkenankan permintaannya.
Aku menjawabnya, kembali ke ba'du asdiqa. Ila dzalika, kepada hal itu. Aku memenuhi permintaannya kepada hal itu. Taliban lis-sawabi, dengan berharap kepada pahala. Dengan berharap kepada pahala. Taliban lis-sawab. Berharap kepada pahala. Maknanya saya bukan agar dia nanti ngasih hadiah ke saya. Dia kan udah minta, nanti kan udah kasih nih, anak kasih ringkasan. Jadi ete cetakin, enggak, bukan bikin atau kasih hadiah, bukan. Tapi mengharap ke pahala Allah. Raghiban ilallahi, dengan raghiban berharap, ilallah kepada Allah, dengan berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Maha suci dia, fit taufiqi, untuk memberi kesesuaian, taufik, untuk memberi kesesuaian, kecocokan, lis sawabi, kepada kebenaran, terhadap kebenaran. Untuk memberi kesesuaian kepada kebenaran. Innahu, sesungguhnya dia Allah, ala ma yasha'u, atas apa yang ia kehendaki, qadirun, adalah maha kuasa. Sesungguhnya ia maha kuasa atas apa yang ia kehendaki. Raghiban ilallah, ini adalah kepasrahan mutlak. Kepada Allah, berharap agar Allah sesuaikan tulisan saya dengan kebenaran. Sebab begini masalahnya, kalau kita keliru dalam menyampaikan langsung kepada orang, misalnya ada orang nanya, hukum jual beli begini gimana hukumnya? Terus Ana jawab, oh itu boleh Pak, misalnya. Ternyata setelah mudzakarah, mutolaah, meninjau kembali, melihat kembali kepada dalil, kepada kitab fatwa ulama, oh ternyata jual belinya nggak sah, nggak boleh, misalnya. Karena Ana sampaikan kepada orang yang berkenaan, satu orang saja, mudah untuk Ana ralat. Pak, maaf saya sudah tinjau atau sudah pelajari kembali, ternyata jual belinya, bisnisnya haram, nggak sah. Karena begini, dengan dalil begini, gini. Selesai ya? Mudah untuk ralat. Kalau bicara ke orang banyak, ini lebih susah nih, memberi fatwa. Dulu Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah suatu ketika memberikan fatwa atau jawaban hukum kepada seseorang. Ternyata beliau dapat hadis yang bertentangan dengan jawabannya. Sebelumnya beliau nggak tahu. Jadi jawab itu karena menurut qiyas, menurut ijtihad beliau sendiri. Ternyata ada dalil yang beliau baru dapatkan keliru. Langsung beliau cari itu orang. Susah sekali dapat. Sampai ke pasar, sampai diumumkan, siapa tadi yang bertanya ke saya, siapa yang tadi bertanya ke saya. Terus sampai dicari, sampai ketemu. Sudah ketemu baru dibenerin fatwanya. Karena fatwa ini kalau sudah nyebar atau sudah dipegang, orangnya nggak tahu, cara membenarkannya nggak benar atau nggak bisa, susah nanti kita pertanggungjawaban di hadapan Allah. Itu susahnya fatwa. Nah dalam fikih juga begitu tulisan. Ketika orang nulis, ternyata tulisannya keliru. Misalnya mestinya tidak haram, tidaknya tuh nggak keketik, nggak kecetak atau nggak tertulis. Tulisannya haram. Wah ini jadi besar ya. Paham nggak? Jelas nggak? Membenarkannya gimana? Orang udah pada make kitab itu, buku itu udah di mana-mana tersebar. Membenarkannya susah. Paham sudah? Nah maka beliau
untuk menghindari itu, tentu yang paling mudah sekali adalah berharap ke Allah memberikan taufik lis-shawab. Itu maksudnya. Berharap ke Allah agar ketika saya nulis, Allah sesuaikan saya dengan kebenaran. Udah menyandarkan dulu ke Allah. Jelas. Sehingga nggak sombong karena merasa, oh saya udah ahli fikih. Kan saya udah ngajar 40 tahun fikih. Kalau beliau mau merasa begitu. Tapi enggak. Beliau tetap merasa bahwa saya berharap tetap Allah benarkan. Karena mungkin saja seorang ulama besar keliru dalam memberikan fatwa atau menjelaskan hukum. Mungkin saja. Dan itu manusiawi. Enggak mesti selalu benar terus ya enggak. Paham maksudnya? Jadi kalau misalnya seperti misal Ustadz Abdul Somad misalnya. Kalaulah beliau ada kekeliruan dalam menjawab 1 atau 2 masalah, 3 masalah, enggak jadi masalah. Karena itu manusiawi. Enggak mungkin 100% benar itu ya enggak mungkin. Nah itu kita enggak mesti sehingga kita langsung memvonis, wah apaan itu mah Ustadz enggak ada ilmunya. Misalnya gitu, ya enggak. Sama juga, saya juga begitu, sama juga semua. Semua sama. Terus kemudian, innahu ala ma yasha'u qadir, sampai situ. Kitabut Thaharah. Ada dalam 10 menit. Ada pertanyaan dulu sampai sini sebelum kita mulai? Silakan. Alia, ada pertanyaan? Komen? Hah? Ibu ada pertanyaan? Silakan. Ingin mengajak gibah. Ini emang sulit-sulit gampang. Sulit-sulit gampang-gampang sulit atau sulit-sulit gampang? Sulit-sulit gampang karena banyak sulitnya. Sulit untuk menghindari. Lagi enak-enak duduk, enak-enak ngobrol, terus tiba-tiba ada orang alasannya, ini rahasia ya. Gaya-gaya. Kalau ini rahasia ini hati-hati. Ini jangan bilang-bilang ya. Jangan bilang. Ente sendiri bilang-bilang. Ngapain ente bilang jangan bilang-bilang? Akhirnya ngomongin tentang orang lain, gibah. Terus kita sebagai tim hore, hanya penyemangat aja. Oh gitu ya, oh gitu. Itu penyemangat aja, tim hore namanya. Oh gitu. Gitu-gitu aja. Itu semangat ya, pakai semangat ya. Oh iya benar. Enggak, emang nggak bohong. Demi Allah. Oh iya demi Allah segala. Hati-hati. Terus kita hanya diam. Nah, semua yang dilakukan, baik diamnya, ataupun jadi apalagi jadi tim horenya, itu juga kena maksiat ghibah. Ada kaedah begini, ma haruma kalamuh haruma sama'uh. Sesuatu yang haram untuk diucapkan, maka haram untuk didengar. Sesuatu yang haram diucapkan, haram didengar. Ma haruma kalamuh haruma sama'uh. Sama'uhu. Perkara yang haram diucapkan, haram didengar. Nah, makanya dalam masalah ini Anda bilang tadi adalah sulit-sulit gampang, sulit-sulit mudah. Kebanyakan sulitnya untuk menghindari ini. Sebab ketika dia hanya diam, mau berdiri kadang-kadang, nanti ini temen, ini orang lagi ini. Cuma dalam ghibah ada beberapa faktor seseorang boleh berghibah. Nah, ini. Ghibah itu haram secara umum, kecuali ada beberapa keadaan yang kita boleh ghibah. Kita boleh ghibah. Kita lagi. Iyalah kita. Karena kita memang sering berghibah. Jadi taunya mana yang haram, mana yang enggak haram. Dan ghibah itu kan dosa besar. Wala yaktab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitam fakarihtumu. Sama seperti makan bangkai saudaranya. Nah, terus kemudian apalagi lagi puasa. Puasa yang udah capek-capek nahan lapar, aus, panas, duduk, ngaji lagi, ngantuk. Ternyata di ujung mau buka puasa sambil ghibah. La ilaha illallah. Mananya 10 jam tahan makan, tahan minum, itu batal semua itu. Pahalanya. Apa enggak eman-eman? Sayang-sayang gitu. Tunggu.
kalau mau gibah habis buka aja. Lah gitu ceritanya. Emang habis gibah jadi halal gitu. Kalau habis buka jadi halal gitu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini kacau nih, orang terlalu alim ya susah juga. Terlalu berilmu nih. Jadi kalau duduk diam ini sama hukumnya seperti menggibah. Karena haram didengar. Jelas ya? Sebab kalau nggak ada orang yang dengar, apa dia mau gibah? Semuanya itu begini semuanya. Kira-kira, dengerin dong. Ini kan lagi ngomong. Kira-kira jadi ngomong nggak dia? Enggak. Kalau nggak ada yang dengerin, nggak ada yang ngomong. Asbab karena ada yang dengerin, jadi ngomong. Jadi dia akhirnya gibah. Nah, sehingga ketika dia hanya diam, itu sama saja tidak nahi mungkar. Gibah itu mungkar. Ketika dia diam, nggak negur, itu sama saja tidak nahi mungkar. Diam kepada kemaksiatan, maksiat. Waduh, besar lagi itu jadi itu. As-sukutu 'alal maksiati, maksiatun. Diam terhadap maksiat, maksiat. Allah karim. Kalau begitu berat dong. Iya begitu emang. Karena keduanya sama-sama punya saham, punya andil dalam menggibah orang. Yang walaupun hanya diam. Nah, terus gimana dong? Nah, ini tadi makanya saya. Gibah itu ada yang diperbolehkan. Satu. Gibah itu intinya ngomongin orang. Berbicara tentang orang lain yang dia tidak suka, tapi perkara itu ada pada orang itu. Maksudnya ngomongin orang secara fakta, membicarakan fakta, benar ada di dia, itulah gibah. Tapi kan Anda nggak bohong. Ya iya memang gibah itu justru jujur. Kalau nggak jujur namanya fitnah, kan gitu kata Nabi kan. Kalau nggak ada pada idza laisa fihi, kalau nggak ada pada saudara kamu, itu faqat bahata, berarti kamu udah memfitnah. Ghibah itu jujur, qulil haqqa walau murran. Gitu. Katakan yang benar walaupun pahit. Ya pahit bagi siapa? Ini perlu diperhatikan ya. Jadi nggak terlalu banyak dalil mendalil-dalilkan diri itu akhirnya jadinya. Nah, jadi kalau ghibah tadi itu diperbolehkan satu ketika meminta fatwa istifta, ketika meminta fatwa. Nah, ini dijelaskan oleh Imam Nawawi dalam kitab Al-Adhkar. Meminta fatwa. Misalnya mau nanya, fatwa itu apa sih fatwa? Apa fatwa? Jawaban hukum gitu ya, jawaban hukum. Misalnya mau nanya, gini nih, Ane punya teman, dia tuh begini, dia melakukan begini, dia udah nikah terus begini. Ngomongin temennya kan? Tapi untuk minta kepastian hukumnya tuh gimana, itu boleh. Jelas ya, sudah? 2. Untuk membuat orang lebih kenal. Memperkenalkan orang. Maghrib. Zuhur. Terlalu pengen buka ya. Oke. Ini Allah. Ini jamnya mengelirukan nih. Agak dilambatin. Disesuaikan nanti. Jam 11.52. Nantikan pada episode selanjutnya. Tetap pada channel yang sama. Cilukba. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Nastaghfiruka wa natubu ilaik. Nanti teruskan nanti ya. Ghibah masalah kita.